Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para pemirsa dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kenikmatan, kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita puasa tentu ada beberapa yang kita perhatikan. Yang terpenting adalah yang selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yaitu pentingnya menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan tercela yang mana dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menggugurkan pahala bagi orang berpuasa. Karena begitu banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Hadirin, maka dari itu, agar kualitas puasa kita lebih bagus, lebih baik, sebaiknya kita terus berusaha menjaga lisan kita dari menggunjing, menghibah, memfitnah dan lain sebagainya, yang mana itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianggap puasa kita sia-sia apabila hal-hal tersebut dilakukan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya ada 5 perkara yang dapat menghapus pahala orang berpuasa. Yang pertama yaitu berdusta, yang kedua yaitu ghibah, yang ketiga adu domba, yang keempat melihat dengan syahwat, yang kelima bersumpah palsu, yang diriwayatkan Ibnu Majah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya kita berkumpul bersama teman-teman, kemudian kita bercerita tentang pengalaman hidup kita sendiri. Namun pada akhirnya menjalar-jalar terus menceritakan aib orang lain. Apabila kita ceritakan tadi perkara yang benar adanya, maka ini disebut dengan ghibah. Namun apabila kita ceritakan tadi perkara yang tidak benar, yang salah tidak dapat terhadap orang yang kita gunjing tadi, maka itu disebut dengan fitnah. Maka fitnah inilah yang disebut lebih kejam dari pembunuhan. Karena fitnah inilah dapat menggugurkan keimanan seseorang. Karena fitnah inilah dapat menghapus pahala orang berpuasa. Maka dari itu, sebaiknya kita orang yang beriman, hendaklah menjaga lisan kita, hendaklah menggunakan lisan kita untuk berkata-kata yang baik. Apabila tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik diam. Memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak sholawat. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita memperbanyak bertadarus, itu yang akan lebih bermanfaat dan itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan meninggikan pahala dari puasa kita di bulan Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semut di seberang lautan sangat kelihatan. Tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Kenapa demikian? Karena kita sibuk mencari aib orang lain, kita sibuk mencari kesalahan orang lain. Tetapi kesalahan kita sendiri kita tidak tahu. Aib kita sendiri kita tidak tahu. Sesungguhnya kita adalah manusia yang kotor dan penuh dengan dosa. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Setiap manusia pasti ada salah dan dosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita, tingkatkan keimanan kita. Jangan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi menjaga lisan kita dari menggunjing dan menghibah.
karena menggunjing dan menghibah dapat mencelakakan kita di dunia maupun di akhirat. Marilah kita memperbanyak berdoa kepada Allah agar Allah melindungi kita, menjaga lisan kita, menjaga mata kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga telinga kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka dari itu, tingkatkan iman kita kepada Allah. Karena di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Mungkin hanya inilah yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.